Sidang perkara lanjutan gugatan perselisihan hubungan industrial atau PHI mantan pekerja tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan berlangsung alot dan hampir memanas ketika saksi dari penggugat memberikan keterangan saat berlangsung di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan Kamis 19 Agustus 2021 dan sidang digelar di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan. Ketua Majelis Hakim Jarihat Simanmata SHMA menjelaskan sidang terbuka untuk umum dan kedua saksi disumpah sebelum memberi kesaksian. Erwan Sinaga merupakan teman sejawat penggugat Sylvia dan Yesi dalam keterangannya mengaku bahwa Sylvia Capa menjabat Quality Control Laboratorium Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan dan Yesi Setepu sebagai administrasi. Telah bekerja sejak tahun 2012 hingga Januari 2021 dan Sylvia sejak 2016 hingga Desember 2020. Erwan membeberkan setiap karyawan nakes wajib menyetorkan sejumlah uang sebagai jaminan kerja dan menyerahkan ijazah asli sebagai persyaratan tertuang dalam kontrak kerja atau PKWT. Tiopan Tarigan, kuasa hukum Sylvia dan Yesi ketika memintai keterangan saksi mengenai proses administrasi pekerja dan sistem kerja maupun hubungan kerjasama antara pihak Rumah Sakit Bina Kasih sehingga penggugat dimutasi ke Rumah Sakit Umum Kasih Insani berdomisili di Kecamatan Namorambe, Deli Serdang sesuai keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Bina Kasih tentang mutasi pegawai Rumah Sakit Umum Bina Kasih atas nama Sylvia. Kemudian saksi Nur Kima sendiri juga rekan kerja penggugat turut menguatkan keterangan saksi Erwan Sinaga. Ia mengatakan hak-hak normatif yang diberikan pihak rumah sakit juga tidak sesuai sistem pengupahan yang ditetapkan pemerintah Kota Medan. Yesi Sylvia Sitepu di PHK karena tidak masuk kerja selama 4 hari karena urusan keluarga, meski sebelumnya hanya pemberitahuan dan pesan. Sidang alot hingga Ketua Majelis Hakim ketok palu. Tadi agenda kita keterangan dari saksi. Tadi kita sebenarnya mau menghadirkan seluruh saksi sebanyak 10 orang antara berhubungan dengan PPKM dan Majelis Hakim yang terhormat memberikan masukan solusi saksinya hanya 2 orang dari mantan pekerja dari Bina Kasih Medan. Bagaimana dengan fakta persidangan, Pak? Ya, fakta persidangan tadi keterangan 2 orang saksi itu menjelaskan bahwa bukti kita di surat kontrak itu yang ditandatangani Sylvia yang didapatkan sesuai isi dan sistem kerjanya apa yang dialami para saksi. Tadi saksi juga menerangkan mengenai hak-hak normatif yang didapatkan seperti upah minimum Kota Medan yang tidak diberikan oleh rumah sakit, cuti tahunan yang tidak diberikan selama 12 hari, sama cuti melahirkan juga tadi saksi juga tadi menjelaskan, sama upah kerja lembur yang diberikan kerja oleh rumah sakit tidak dibayarkan upahnya oleh rumah sakit, dan penahanan ijazah serta uang jaminan itu sampai sekarang belum diberikan kepada Sylvia dan Yesi. Berikut juga dengan nakes-nakes yang mau menghadiri saksi persidangan di hari ini juga belum mendapatkan ijazah atau uang jaminan tersebut. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi daripada penggugat. Ya, ada 2 orang saksi dan 1 saksi itu tidak disumpah karena orang tuanya. Sebenarnya kita keberatan itu tadi. Kenapa? Karena masih ada hubungan darah, itu dalam hukum acara kan nggak boleh. Tapi karena permintaan tidak disumpah dan disetujui oleh majelis hakim, ya kita terima. Intinya bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tadi, pada intinya kebanyakan rata-rata tidak mengetahui. Hanya berkaitan dengan permasalahan dia. Ya kalau dengan berkaitan dengan permasalahan dia, ya harusnya mengajukan gugatan tersendiri kan begitu. Yang dia ketahui bahwa dulu pernah kenal dengan namanya Selvi dan apa? Penggugat ya? Masa penggugat. Itu aja. Terkait adanya informasi bahwa para nakes ini ijazahnya ditahan, itu benar nggak, Pak? Kalau itu sesuai dengan kesepakatan, hakim tadi tidak mempermasalahkan sebenarnya. Sesuai kesepakatan ada, dan itu akan dikembalikan pada saat yang penting sesuai dengan kesepakatan yang ada. Contohnya, dia tadi tidak masuk, tidak hadir berapa hari berturut-turut sampai 5 hari. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dia itu sudah memberitahukan atau izin kepada perusahaan tempat dia bekerja atau enggak? Tapi izinnya itu sudah berjalan setelah dia tidak masuk, kan beda. Kalau dari awal, perusahaan silakan, mau seminggu, mau 2 minggu, yang penting ada
permohonan tertulis dan itu sudah kesepakatan ada di dalam perjanjian awal kerja. Sebelum kerja ada perjanjian kerja namanya. Udah ada kesepakatan. Berarti udah kesepakatan kan mengikat kedua belah pihak. Kecuali kok tidak ada itu. Jadi karena harapan kami ke depannya supaya ijazah sama uang jaminan sama lembur yang belum dibayarkan itu terbayarkan. Itu aja sih. Itu hak kami. Jadi kami mau hak kami dikembalikan. Kira-kira berapa orang kalian yang mengalami nasib yang sama? Semuanya Pak. Ya banyaknya berapa? Yang masih hadir di sini sekitar 10 orang. Nanti kalau misalnya mau perlu lagi bisa dikumpulkan lagi. Berarti masih banyak ya? Iya, masih banyak. Karena banyak juga yang meninggalkan ijazah dan uang yang dititipkan di sana. Karena tidak sesuai dengan kontrak yang kami terima sama real kenyataan di lapangan itu berbeda. Seperti BPJS, kami tidak menerima BPJS. Kami seharusnya jika 2 malam seharusnya 2 libur, tapi di sana kami 2 malam itu hanya 1 libur. 2 pagi 2, sore 2, malam 2, 1 libur. Dan besoknya kami harus masuk jam 12 lagi, jam 12 sore. Itu seterusnya. Intinya nggak ada libur. Ya, Bertahun-tahun ya? ya sampai kami bekerja di situ selesai. Ketua Majelis Hakim melanjutkan sidang minggu depan dengan agenda yang sama mendengarkan keterangan saksi penggugat. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.